Di kerajaan Holy Selnian, setiap saintis memiliki kekuatan, yaitu sihir suci. Itu sihir yang dapat menyembuhkan atau memurnikan sesuatu. Ya, mirip seorang healer gitu ya. Di kerajaan Holy Selnian, para healer atau disebut dengan saintis, mereka itu selalu mendapatkan posisi utama di kerajaan suci dan keberadaan mereka jarang ditemui. Hanya ada 3 saintis yang selama ini berada di kerajaan Holy Kingdom Selnian, dan Ramalia adalah saintis keempat. Keberadaan Ramalia sangat penting karena ia adalah penyokong kerajaan. Ia memberikan banyak dana berkat sihir suci miliknya. Tapi seiring bertambahnya usia Ramalia, ia mulai membelot kepada raja kerajaan Holy Selnian. Ia malah membuat raja pindah alam dengan sihir hipnotis miliknya. Dan setelah itu, pihak saintis memiliki kekuatan penuh untuk memimpin kerajaan Holy Kingdom Selnian. Dan saintis menjadi ratu atas kerajaan Holy Kingdom Selnian. Tapi masalah baru muncul, peperangan ada di mana-mana. Setiap manusia pasti memiliki ego, dan ego itu membuat benua mainland mengalami peperangan yang tidak pernah berhenti. Nevelian berpikir bahwa manusia seperti ini tidak bisa diselamatkan. Mereka harus ganti dan pindah alam saja itu ya. Pindah ke alam baka, jangan di sini. Perang mulu soalnya. Nevelian pun memutuskan untuk menghilangkan beberapa negara dan membuat negara baru yang mau mengikuti agama Holy Selnian. Dan ternyata itu berhasil. Ya, berhasil gitu ya. Banyak negara yang tunduk, apalagi ketika air suci diproduksi, semua negara berbondong-bondong menjalin hubungan diplomatik dengan kerajaan Holy Kingdom Selnian. Tapi semua itu percuma. Apa yang dibangun Ramalia percuma, karena ia semakin tua. Usia menjadi hambatan besar bagi Ramalia, karena semua yang ia bangun dikotori kembali oleh tangan-tangan tikus pejabat. Ya, pendeta-pendeta korup. Dan akhirnya Ramalia tidak bisa bertahan di dunia ini. Dia langsung pindah alam di usianya yang ke-90. Akan tetapi, cahaya menyilaukan muncul dan wajah seorang suster ceria muncul di hadapan Ramalia. Ternyata Ramalia lahir kembali dengan ingatannya, dan ia sekarang bernama Nevelian Westline, seorang putri keturunan Raja Westline. Itu adalah keturunan langsung dari raja yang dijatuhkan oleh Ramalia di kerajaan Kingdom Selnian. Dan itulah kisah hidup Nevelian Westline, seorang keturunan raja dari kerajaan Holy Kingdom Selnian yang sekarang menjadi ratu kerajaan berkat dirinya yang seorang saintis dan juga seorang keturunan raja yang sah. Dan sekarang Arel menghentikan semua rencana Nevelnian. Padahal sudah banyak nyawa yang pindah alam berkat si Nevelnian itu ya. Soalnya ia kembali menguasai kerajaan Selnian dengan beberapa pengorbanan. Seperti Uskup Agung, pewaris tata Weselian sesungguhnya. Bahkan nyawa-nyawa tidak berdosa yang ia pindah alamkan dengan penyakit menular. Semua ia lakukan demi rakyat Jelian yang makmur, tidak mengalami kelaparan lagi. Waduh, Arel merasa kasihan dengan posisi Nevelnian, sekaligus ia merasa kalau Nevelnian itu tidak pernah sekolah. Bagaimana dirinya yang seorang pemimpin hanya memikirkan untuk menyingkirkan orang lain untuk mencapai mimpinya. Sungguh pikiran orang yang tidak pernah sekolah. Aku meraih mimpiku dengan bisnis, dengan akal, dengan produk yang aku ciptakan. Bahkan orang-orang menyebutku sebagai Sex Silver Hair, sang jenius berambut abu-abu. Aku meraih mimpiku dengan tanganku sendiri, bukan dengan menumpahkan cairan merah. Apa kau tidak mengetahui perasaanku, ha? Aku hanya ingin rakyatku makan setiap hari di tanah gersang yang berdekatan dengan benua kegelapan. Apa kau tahu rasanya tinggal di daerah itu, daerah gersang dan daerah penuh bahaya? Buset dah, malah marah-marah. Hei, kau belum pernah tinggal di Fahlia ya? Daerah super dingin yang tidak ada apa-apanya di sono. Adanya cuma salju. Dan aku berhasil membangun kota yang tidak ada apa-apanya itu menjadi kota metropolitan Fahlia. Dengan cuaca hangat di dalamnya dan semua penduduk ceria.
Kau itu cuma mengandalkan perasaanmu itu. Kau itu tidak pernah menggunakan otakmu. Wah, bener juga. Nevelian membenarkan ucapan Arel. Ia memang tidak sepintar Arel dalam mengubah tanah dingin menjadi tanah penuh dengan keberlapan. Ia merasa iri dengan kepintaran Arel. Aku sudah tidak apa-apa lagi, Pangeran Arel. Aku tidak memiliki apapun sekarang. Aku hanya punya nyawa di dalam tubuh manusia ini. Jadi, pindahkanlah sesuka hatimu. Pindahkan aku ke alam baka. Aku sudah tidak peduli lagi. Yang aku pedulikan hanyalah anak-anak yatim piatu yang aku rawat selama ini. Mereka lah penyembuh lukaku selama ini. Ya elah, gampang banget nyerah. Dasar cewek. Duh, ogah amat memindahkanmu ke alam baka. Kau harus mendapatkan hukuman atas perbuatanmu. Jangan kau menghilang dari dunia ini. Pertanggungjawabkan semua kelakuanmu itu. Lah, Nevelian yang melihat itu jadi bingung sendiri. Ternyata itu ya kelakuan si Arel. Sepertinya itu memang kelakuan bocah ya. Waduh, udah gede masih bocah aja. Hei, ingat, aku ini sudah berusia ribuan tahun. Wujudku ini hanyalah wujud sementara. Dan aku hanya ingin hidup tenang, damai, setiap hari santai-santai, nggak diganggu siapapun, minum Coca-Cola, main game, baca komik sepuasnya. Cuman itu mimpiku. Jadi jangan ganggu aku lagi dengan kelakuanmu. Sudah cukup ketenanganku diganggu. Soalnya kehidupanku sebelumnya sudah parah-parah. Gak ada yang menyenangkan sama sekali. Jadi aku ingin tenang di kehidupanku yang ini. Jadi bereskan semua perbuatanmu sendiri, Nevelian. Ya, karena ucapan Arel itu, Nevelian pun mulai beraksi kembali. Ia akan menuntaskan apa yang ia perbuat. Mulai dari memindahkan para pendeta ke alam baka. Soalnya semua pendeta ini hanyalah sampah yang harus dibuang. Nevelian pun menyerang dengan aura gelap miliknya, dan itu membuat para pendeta kehilangan akal mereka karena mimpi buruk yang pada akhirnya mereka pindah alam semua. Dan sebagai hukumannya, Nevelia ingin Arel menghapus semua kekuatannya. Ia ingin menjadi manusia normal tanpa kekuatan apapun. Dan oke dah, Arel kabulkan. Arel langsung mengambil semua kekuatan yang dimiliki oleh Nevelian dan semuanya pun berakhir. Sin pun berpindah. Beberapa saat kemudian, Pena masih tidur, ia merasa dirinya kepanasan. Ada apa dah? Ia pun terbangun dan di depan matanya ada banyak orang yang melihatnya. Ada Arel juga itu. Waduh, ada apa ini? Semua orang bersorak gembira karena Putri Pena Armid Jamil berhasil mengalahkan Ratu Nevelian dengan kekuatan spirit miliknya. Dan sekarang Ratu Nevelian terluka, kemudian dibawa pulang di kerajaan Holy Kingdom Selnian. Pena kaget. Perasaan dirinya yang diserang sama Ratu Nevelian, kenapa malah dia yang mengalahkan Ratu Nevelian? Gimana maksudnya dah? Udah nurut aja, tinggal bilang iya, ucap Arel dengan telepatinya. Dan oke dah, semua pun beres. Pena Armid Jamil sekarang dinobatkan sebagai pahlawan penyelamat kerajaan Merman. Dialah sang putri penguasa spirit yang telah memanggil spirit tingkat atas Flemian dan berhasil membongkar semua kejahatan dari Ratu Saintis Nevelian. Dan ini adalah bangsawan Merman, Bapak Jenggot. Dia adalah saksi kunci perlawanan Putri Pena melawan Ratu Nevelian. Beberapa detik sebelum ia tidak sadarkan diri, ia melihat dengan mata kepalanya sendiri bahwa Putri Pena melawan Ratu Nevelian dengan kekuatan api spirit miliknya. Dan berkat aksi heroiknya itu, sang Raja Merman menemui adiknya, Putri Pena. Sang kakak meminta maaf atas ketidakpintarannya, dan ia juga minta maaf karena membawa kerajaannya dari ambang kehancuran. Dan oke dah, semuanya beres. Pena merasa semuanya sudah berakhir, jadi sekarang ia berkata kepada kakaknya, kita akan memulai kembali kakak. Kerajaan Merman belum berakhir, dan sekarang adalah waktu yang tepat untuk memulai kembali. Kemudian untuk kerajaan Holy Kingdom Selnian, mereka ditakut-takuti sama Arel. Ratu mereka telah tumbang dan mengundurkan diri, dan sekarang tahta telah kosong. Kerajaan Selnian disuruh berbenah diri. Ini semua terjadi karena pejabatnya yang korup. Kalau nggak korup ya nggak mungkin kayak gini.
Berita pun mulai menyebar. Ajaran agama Holy Chelnian telah bubar. Karena agama ini hanyalah propaganda. Namun, agama mereka masih memiliki penganut setia yang mana mereka tetap mengikuti saintis Nefelnian. Yang sekarang Nefelnian telah mengasingkan dirinya. Dan sekarang saatnya untuk perpisahan. Semua telah beres. Ariel telah memenuhi janjinya, yaitu menyelamatkan kerajaan Merman. Pena mengucapkan terima kasih yang mendalam. Ia tidak tahu harus membalasnya dengan apa. Soalnya Ariel sudah membantu Pena dari awal sampai akhir. Pena merasa ini jasa yang terlalu besar. Bingung mau bagaimana membalasnya. Wala wala wala, kau sudah bosan ya hidup di Merman. Kau kan pahlawan Merman, jadinya kau harus membangun kembali kerajaan Merman dan bayar utang kepada Ernesia. Wah wah wah, jangan lupakan itu ya. Bullshit, malah ngungkit utang. Udahlah, yang penting sekarang kau tahu apa yang harus kau lakukan. Jangan ceroboh lagi ya, jangan hubungi aku lagi. Aku mau santai-santai. Sambil memasuki kereta kuda, Ariel menyampaikan salam perpisahan. Ariel tidak mau ketemu lagi dengan Pena. Soalnya kalau ketemu lagi bakal kagak damai hidupnya. Kalau kau mau menghubungiku, pastikan kau tidak memberiku pekerjaan. Gue mau hidup santai sekarang. Oke, bye-bye. Walah dah, Pena malah ngelak. Ia melambaikan tangan sambil bingung. Kenapa dah nggak mau ketemu dirinya. Walah-walah, aneh banget dah. Mau santai-santai lagi. Apa-apaan si Pangeran Ariel itu. Dan ya, Pena pun sekarang sendirian. Tidak ada lagi Ariel yang selalu membantunya. Semuanya sudah beres. Pena sekarang mengatasi semua masalahnya sendiri. Tapi perasaan Pena tidak bisa bohong. Dalam hati kecilnya, ia masih ingin menemui Ariel. Lah, malah jatuh cintrong, wadidaw. Dan oke lah, untuk part selanjutnya adalah part di mana drama Korea dilakukan. Karena itu, kita bersambung dulu ya bos.